Nggak boleh ya. Nuh lihat. Jadi mungkin dulu karena memang Kiai liberal ini ada dari dulu ya. Namanya Ahmad Dasuki Siraj. Itu yang gue tahu ya. Nggak tahu itu gimana ulama. Kalau ada yang tahu ini hukumnya komentar yang baik di bawah ya. Kita tinjau sedalam-dalamnya, maka adalah merupakan solidaritas yang suci dan lagi mulia. Makanya jangan dirusak Pak Kiai. Tapi ini kan dulu Pak Kiai Siraj ini udah ada dari dulu guys. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy dan sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini setelah kita melihat kemarin ya, tadi malam ya, kalian tonton tuh tentang adanya pertemuan pemuja setan itu ya. Gue jadi ingat setan itu kadang-kadang suka ngegoda kita sama yang sesuatu yang kita lihat baik gitu. Ya setan itu kalau dia nggak bisa menggoda dengan kemaksiatan yang nyata, mereka setan-setan ini, na'udzubillah min dzalik, itu akan menggoda kita dengan sesuatu yang kita suka gitu. Ya yang apa ya, kelihatan baik gitu, dengan kebaikan ya. Banyak cerita bagaimana ulama-ulama kita, para wali kita dulu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, pernah juga digoda setan menyerupai cahaya seperti itu ya. Orang-orang yang tahu agama pasti udah lebih tahu dari gue kan bukan ustad. Nah jadi ternyata memang ya karena di Indonesia ini memang suka nggak suka umat Islamnya besar. Jadi memang orang-orang yang punya faham-faham yang rada nyeleneh ini juga mempengaruhi Islam juga di situ. Contohnya ini yang kita mau bahas nih. Ternyata memang ada kiai yang komunis gitu. Komunis jadi kiai atau kiai jadi komunis ya. Itu nggak tahu gue. Ya, khutbah Idul Fitri dari komunis. Siapa dia? Ahmad Dasuki Siraj. Nomor anggota ini dari anunya PKI. Nanti kita masuk ke lamannya ya, kita lihat profilnya. Tapi kita baca dulu beritanya ini. Ini dari mojok.co.
Ya, kita baca dulu nih. Kita baca dulu. Politbiro dan CCPKI tahu betul sebagian warga partai mereka adalah muslimin. Tentu saja muslimin papa dan miskin, atau dalam bahasa kitab kaum mustad'afin. Ya, kaum yang lemah. Komunis tahu berlebaran dan Idul Fitri adalah momen kemenangan dan sekaligus persatuan. Waktu bersama seperti ini, jika didorong ke arah tindakan revolusioner, bisa menentukan hari depan republik yang baik. Umat mestinya menang banyak. Kiai Haji Ahmad Dasuki Siraj dipercaya CC dan Politbiro menyampaikan khutbah Idul Fitri sembari menyerukan kerjasama dan persatuan seluruh rakyat Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam aliran keagamaan dan politik. Pada pemilu 1955, Kiai Haji Ahmad Dasuki Siraj maju sebagai wakil dari Partai Komunis Indonesia untuk memperebutkan kursi parlemen. Ia adalah anggota Sarekat Islam dan PKI di tahun 20-an. Kiai Siraj mengalami interniran Bovendigul dari 1927 hingga 1933. Sekondannya Haji Misbah wafat di Digul, namun ia bisa bebas dari maut, bebas dan tegak kembali. Dalam sidang konstituante, Kiai Siraj bersama Nyoto, Sakirman, dan Wikana dari fraksi PKI bahu-membahu dalam perdebatan keras memperjuangkan kebebasan beragama sebagai bunyi sila pertama Pancasila. Tapi di ujung perdebatan konstituante itu, PKI, NU, dan PNI satu suara menerima tanpa reserve semua butir sila Pancasila sebagaimana kita baca dalam konstitusi kita sekarang ini. Menurut pengalaman saya yang telah 33 tahun di dalam Partai Komunis Indonesia, PKI, hanya di situ itulah tempat mengamalkan hukum Allah dalam arti politik. Jadi hukum Allah dalam politik itu ada di PKI menurut Kiai Siraj ini. Apabila saudara yang terhormat memang dengan sungguh-sungguh hati menjalankan hukum Allah dan beramal dengan ikhlas, marilah bersama dengan saya di dalam lingkungan Partai Komunis Indonesia, PKI. Ini kiainya ngomong begini di khutbah Idul Fitri, Kiai Siraj ini. Keren ya? Nah, berikut ini adalah nukilan dari khutbah Idul Fitri Kiai Siraj asal Surakarta. Kalau nggak tahu Surakarta, kalian Solo ya. Hari 1 Syawal diperingati dan dirayakan yang dimaksud untuk menyatakan syukur kita kepada Allah SWT. Karena pertama, kita telah dapat menyelesaikan tugas puasa selama sebulan. Dan pada hari itu kita diperkenankan kembali makan minum sebagaimana biasa sebelum puasa. Kedua, Al-Quran, kitab yang memuat beberapa petunjuk yang menjadi pedoman pokok bagi umat Islam, diturunkan pada waktu bulan Ramadan. Seperti tersebut di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan dalam bulan mana Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Dan beberapa keterangan dari petunjuk itu dan pemisahan antara yang hak dan yang batil. Maka barang siapa yang menyaksikan dari antara kamu akan datangnya Ramadan, berpuasalah. Dan barang siapa yang keadaannya sakit atau bepergian, maka puasanya dapat diperhitungkan di hari yang lain. Allah menghendaki yang mudah bagimu dan tidak menghendaki yang sukar. Dan hendaklah kamu menyempurnakan perhitungan puasamu. Dan nyatakanlah kebesaran Allah dengan menyerukan Allahu Akbar, sebagaimana Allah telah menunjukkan kepadamu dan supaya kamu bersyukur. Ini nukilan khutbah Idul Fitrinya guys. Ya, tapi Allahu Akbar, tapi PKI. Dari sini jelaslah, apabila hari 1 Syawal itu dirayakan karena untuk melahirkan, menyatakan syukur kehadirat Allah SWT, karena kita mendapatkan nikmat karena kita telah diperkenankan lagi kembali makan minum sebagaimana biasa sebelum puasa, nikmat karena kita diberi kitab yang dapat dijadikan pegangan pokok dalam menjalankan tugas agama,
Dan karena nikmat itu, maka sudah selayaknya hari itu kita rayakan dan kita peringati. Dalam memperingati dan merayakan hari 1 Syawal ini, orang menurut peraturan Islam tidak boleh bersenang-senang sendiri sekeluarga, tetapi mesti dengan seluruh masyarakat sekitarnya. Pada hari itu jangan ada sekitar masyarakat mereka yang merasakan susah, tapi sebaliknya harus turut serta senang dan gembira. Dan oleh karena itu bagi setiap muslim yang mampu pada malam hari 1 Syawal diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Setiap jiwa kurang lebih 3 liter bahan makan yang harus diberikan kepada mereka yang tidak mempunyai nafkah pada hari itu, dan lebih dulu yang berdekatan tetangganya. Dan dalam memberikan zakat fitrah ini harus dilihat kebutuhan mereka yang diberinya. Artinya apabila mereka yang hendak diberi itu telah mempunyai bahan makan tapi tidak mempunyai bumbu guna melengkapinya, maka orang yang memberikan fitrah itu dapat dan bahkan harus memberikan fitrahnya dengan berwujud uang yang sepadan dengan harga bahan makan 3 liter menurut harga umum. Dan untuk memberikan fitrah ini atau zakat lainnya harus tidak memandang kepada orang yang hendak diberinya apakah Islam atau bukan. Wah, itu lihat tuh Kiai PKI. Dari dulu ada ya. Tetapi hanya memandang pada kehidupan mereka. Apabila mereka itu memang tidak cukup dalam penghidupannya, maka mereka itu wajib diberi dengan tidak usah meminta-minta. Minta maaf ya, yang gue tahu zakat itu harus kepada orang Islam. Kalau mau ngasih yang di luar agama Islam itu bentuknya hadiah atau sodako gitu. Itu ya. Tapi kalau zakat ini termasuk rukun. Ya, termasuk rukun Islam. Jadi nggak boleh ya. Nuh lihat. Jadi mungkin dulu karena memang kiai liberal ini ada dari dulu ya. Namanya Ahmad Dasuki Siraj. Itu yang gue tahu ya. Nggak tahu itu gimana ulama. Kalau ada yang tahu ini hukumnya komentar yang baik di bawah ya. Tersebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 272 demikian. Bukan kewajibanmu untuk menunjukkan hati mereka, melainkan Allah sendiri yang dapat menunjukkannya. Dan barang-barang yang kami sumbangkan untuk kebaikan, maka itu akan manfaat bagi dirimu kembali. Dan kamu tidak akan menyumbangkan sesuatu dengan maksud lain kecuali hanya untuk berbakti kepada Allah. Dan apa saja yang baik yang kamu sumbangkan itu akan mendapatkan nilainya yang setimpal dan tidak tersia-siakan. Iya. Makanya menyumbangkan itu kan bentuknya nggak cuma zakat gitu. Tapi kalau zakat itu termasuk rukun. Ya, mau ngasih. Nggak lihat-lihat agama. Tapi kalau zakat nggak bisa karena itu ibadah. Khusus gitu. Ayat ini diturunkan untuk menentang mereka pada zaman Nabi yang menghendaki pemberian sodako supaya hanya diberikan kepada orang muslim saja. Nah, sodako. Nah, kalau sodako memang boleh bebas kemana aja. Itu yang gue tahu ya. Tapi lihat bagaimana kiai-kiai yang ternyata ada dulu di zaman komunis begini ya. Subhanallah. Katanya untuk menarik yang bukan Islam supaya masuk ke dalam Islam. Hal demikian dilarang oleh Allah dan ditegaskan bahwa dalam hal memberikan sesuatu jangan mempunyai harapan lain melainkan hanya menetapi kebaktian kepada Allah SWT. Betul. Tapi ingat, pemberian itu ada zakat, ada sodako, ada hadiah, ada bantuan gitu ya. Ini dia disamaan ini sama Kiai PKI Ahmad Dasuki Siraj ini. Wow. Apabila dalam perayaan hari 1 Syawal itu dimaksudkan untuk menyatakan syukur kehadirat Allah SWT karena kita menerima nikmat yang terutama ialah diturunkannya Al-Quran, maka yang penting dalam hari itu bukan untuk makan minum yang berlebih-lebihan dan berpakaian yang mentereng, tetapi kita harus meninjau kepada keadaan gerak-geri kita. Sudahkah langkah-langkah kita itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran? Betul. Sepakat. Dan kita harus pula meninjau apa yang sebenarnya dicantumkan dalam Al-Quran sebagaimana telah diserukan Bung Karno dalam menyambut Hari Nuzulul Quran pada tahun yang lalu di Gedung Balai Kota Surakarta, di mana beliau menyerukan adanya kehendak untuk mempelajari kembali apa sebenarnya yang diajarkan oleh Islam, rethinking of Islam. Saya sangat setuju anjuran Bung Karno ini, karena begitu telah banyaknya kehendak-kehendak jahat yang oleh kaum penjajah dimasukkan dalam pendidikan agama yang memutarbalikkan ajaran Al-Quran. Orang lain dituduh memutarbalik ajaran Al-Quran, dia nggak apa-apa. Oh, ya ciri-ciri PKI. Ciri-ciri PKI. Memutarbalikkan. Jika Quran memerintahkan dalam memberikan zakat atau pemberian apa saja, harus tidak pandang agama orang yang hendak diberinya, melainkan hanya menunjukkan kebaktiannya kepada Allah. Tetapi dalam praktek yang terjadi pada saat akhir-akhir ini, itu menunjukkan kebalikan dari perintah itu, yaitu memberikan sesuatu untuk mempengaruhi orang yang diberi ke arah yang menguntungkan pihak yang memberi.
Dan karena itu, maka sebenarnya pemberian tadi bukan suatu pemberian yang berupa sedekah atau zakat, melainkan suatu suapan. Nah, yang kebalik Pak Kiai ini, ya minta maaf nih. Bedakan zakat sama sedekah. Beda. Beda. Zakat harus kepada orang Islam. Kalau sedekah bebas. Iya, serius. Itu yang gua tahu nih. Ini disamakan. Jadi yang memutarbalikkan fakta memang dari dulu PKI. Sampai kiai-kiainya. Sampai kiai-kiainya suka memutarbalikkan fakta. Sedangkan apa yang dimaksud dalam zakat fitrah jika kita tinjau sedalam-dalamnya, maka adalah merupakan solidaritas yang suci dan lagi mulia. Makanya jangan dirusak Pak Kiai. Tapi ini kan dulu Pak Kiai Siraj ini udah ada dari dulu guys. Di dalam hari raya itu kita harus bersama makan. Dan masyarakat di sekitarnya pun makan juga. Kita senang, mereka pun senang. Dan kita gembira bersama-sama mereka pula. Dengan demikian maka mudah dimengerti bahwa yang dimaksud utama dari perayaan dan peringatan hari 1 Syawal ini ialah untuk menanam dan memperdalam benih-benih persatuan di dalam masa luas dan memupuk keutuhan serta pengeluasan rasa persaudaraan yang tidak membedakan antara golongan satu dengan golongan yang lain, serta kembali mengingat benar-benar dan meneliti langkah-langkah kita sesuai atau tidaknya dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran. Nah, kalau memang dalam hari raya itu kita bisa bergembira bersama-sama, nggak harus dengan zakat. Nggak harus dengan zakat. Zakat itu ada di dalam rukun Islam, ada rukun, ada syarat. Kalau kita mau makan sama-sama di 1 Syawalnya, kan kalau zakat nggak boleh dikeluarin setelah sholat Id. Zakat fitrah nggak boleh dikeluarin setelah sholat Id. Harus sebelum sholat Id ya. Nah, perayaan hari raya itu setelah sholat Id biasanya. Nah, itu baru makan-makan. Nggak apa-apa. Nggak memandang agama itu. Boleh. Tapi kalau zakat fitrah harus ke Islam. Inilah bukti bahwasannya PKI memang suka memutarbalikkan fakta, bahkan menggunakan kiai, ulama. Demikianlah bahwa sebenarnya tidak ada alasan mensalahgunakan khutbah-khutbah hari raya untuk memecah persatuan rakyat. Bapak yang akhirnya nih dengan alasan memecah belah, mereka berani memutarbalikkan fakta tentang bagaimana zakat. Begitu kiai komunis ya. Oh. Nah, itulah khutbah Idul Fitri Kiai karismatik komunis Kiai Haji Ahmad Dasuki Siraj. Nah, selamat berlebaran teman-teman. Sembari mengingatkan kembali ucapan Lebaran 1382 Hijriah 1963 dari CC PKI via DNID. Wah, ini situsnya nanti linknya gue cantumin di bawah ya guys. Atas nama Komite Sentral Partai Komunis Indonesia dan atas nama saya sendiri menyampaikan selamat lebaran kepada segenap pemeluk agama Islam dan mengharapkan lebih membulatkan tekad untuk memperkuat Front Persatuan Nasional berporoskan Nasakom. Lu lihat nih PKI. Dari dulu sudah memang sampai make kiai. Sampai make kiai. Linknya gue cantumin ini. Dan kiainya ya begitu, memutarbalikkan fakta. Jadi menggunakan ya. Jadi dibilang kalau ada ya, lu dengar sendiri tuh ya. Linknya gue cantumin di bawah. Ya, linknya gue cantumin di bawah, termasuk linknya apa namanya profilnya Ahmad Dasuki Siraj ini, Kiai Ahmad Dasuki Siraj. Ya guys, Kiai PKI ada dari dulu. Dan gitu ciri-cirinya, suka memutarbalikkan fakta. Apakah ada sekarang? Mikir. Komentar yang baik di bawah. Jangan lupa cek deskripsi. Gua Babe Aldo. Mohon diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Ingat namanya Ahmad Dasuki Siraj. Ingat siapa lu? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya
serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal